Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Casey Salma Naswa. Hari ini kita akan membahas tentang pengendalian resiko. Nah, pengendalian resiko itu apa sih? Nah, pengendalian resiko merupakan aspek penting dari manajemen resiko di berbagai bidang seperti keuangan, bisnis, manajemen proyek. Manajemen risiko ini melibatkan identifikasi masalah, penilaian masalah, dan penerapan langkah-langkah untuk mengurangi atau mengurangi dampak negatif dari risiko itu sendiri. Nah, selanjutnya langkah pertama dari pengendalian risiko adalah mengidentifikasi suatu masalah tersebut. Nah, ini dapat dilakukan melalui teknik penilaian risiko seperti brainstorming atau analisis SWOT. Dengan memahami potensi risiko, kemungkinan konsekuensi potensial organisasi dapat memprioritaskan dan fokus pada risiko yang paling kritis. Nah, selanjutnya langkah yang kedua adalah menilai potensi dampak dan kemungkinannya. Nah, ini dapat dilakukan melalui analisis kuantitatif atau kualitatif, tergantung pada sifat risiko dan data yang tersedia. Analisis kuantitatif melibatkan penetapan nilai numerik terhadap risiko seperti menggunakan skala probabilitas dan dampak lainnya. Sementara analisis kualitatif melibatkan penilaian subjektif berdasarkan pendapat ahli atau data historisnya. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah pengendalian risiko. Nah, langkah-langkah ini dapat mencangkup penghindaran risiko, pengurangan risiko, transfer risiko, atau penerima risiko. Nah, perlu kita tahu bahwa resiko itu tidak dapat dihindari atau dihilangkan. Jadi, kita bisa meminimalisir resiko itu sendiri. Selanjutnya, penghindaran resiko melibatkan menghilang atau menghindar aktivitas atau situasi yang menimbulkan risiko. Pengurangan risiko itu adalah melibatkan penerapan langkah-langkah untuk meminimalisir kemungkinan dampak risiko itu sendiri. Dan transfer risiko itu melibatkan transfer risiko ke pihak yang lain seperti melalui asuransi atau kontrak. Penerimaan risiko melibatkan konsekuensi potensial tanpa mengambil tindakan spesifik apapun. Dan yang terakhir, ini sangat penting untuk secara teratur memantau dan meninjau aktivitas langkah-langkah pengendalian risiko itu sendiri. Yang risiko yang dapat berubah seiring waktu, dan risiko baru dapat muncul dengan terus memantau atau meninjau risiko. Organisasi dapat beradaptasi dan meningkatkan strategi pengendalian risiko mereka. Jadi tugas organisasi ini yaitu beradaptasi dan meningkatkan strategi-strategi yang akan dilaksanakan untuk menghadapi resiko, untuk untuk meminimalisir resiko yang datang pada suatu organisasi atau suatu perusahaan. Jadi kesimpulannya, kita sudah masuk pada kesimpulannya, yaitu pengendalian risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan menerapkan langkah-langkah untuk mengendalikan atau mengurangi risiko. Selanjutnya, pemantauan dan peninjauan rutin ini sangat penting di dalam pengendalian risiko itu sendiri. Dengan mengelola risiko secara efektif, organisasi dapat meminimalkan potensi dampak negatif dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Nah, itu dia sedikit cuplikan terhadap penjelasan mengenai pengendalian risiko. Jadi pengendalian risiko itu sudah sangat jelas bahwa risiko di dalam perusahaan tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa
dihindarkan, tapi kita bisa meminimalisir resiko yang datang. Sekian dari penjelasan saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.